Selamat malam semuanya. Malam, Bung Sorin. Malam. Ya, tentunya semua kita dalam keadaan sehat. Dan Amin. malam ini bersama-sama kita akan memulai untuk sermon malam ini. Mari teman-teman semua, pendeta, Papin, kita akan memulai sermon kita malam ini. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-mu, berilah kami menikmati hikmat penghidupan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Ini Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami dari pagi hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau boleh memberikan bagi kami kekuatan, kesehatan, kemampuan yang daripada Allah, sehingga kami mampu melewati sepanjang hari ini dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan, di mana kami boleh melakukan segala aktivitas kami dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan pada malam ini Tuhan kami bersama-sama kembali Tuhan mengikuti sermon malam ini secara Zoom. Tuhan, mari Bapa Engkau menolong setiap kami, memberkati kami yang sudah hadir maupun yang belum, dimanapun mereka berada Bapa, kami percaya Tuhan Engkau juga yang akan mengingatkan mereka semua untuk boleh bersama-sama mengikuti Zoom pada malam ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua sermon malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47. Saya akan bacakan dengan judul Cara Hidup Jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya ke semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira
dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu pembacaan firman Tuhan pada malam ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Di sini saya mengambil satu judul, yaitu teladan hidup jemaat mula-mula. Dari pembacaan ini di Kisah Rasul 2 tadi ayat 47b, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di sini kita melihat tentang pembacaan firman Tuhan ini adalah tentang gereja mula-mula. Ya, gereja mula-mula di dalam pembacaan firman Tuhan ini dimulai dari suatu tempat di Yerusalem. Di sini jemaat mula-mula berkumpul dan mereka mengadakan persekutuan di Bait Tuhan. Cara hidup jemaat mula-mula begitu luar biasa karena mereka menunjukkan kualitas hidup yang berbeda, sekalipun berada di tengah situasi yang tidak baik dan penuh tekanan, sehingga mereka keberadaan mereka benar-benar menjadi kesaksian. Mereka disukai oleh semua orang. Mula-mula itu menjadikan kasih sebagai pola hidup setiap harinya. Mereka itu senantiasa sehati sepikir, peka terhadap kebutuhan orang lain, ya. Tentunya di sini dengan prinsip segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu tadi di ayat 44 dan ayat 45. Dan yang paling menonjol dari jemaat mula-mula ini adalah mereka hidup dalam persekutuan yang kuat, dan mereka memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Bila jemaat atau gereja mula-mula itu sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, ini sangat kontradiktif, ya, bila dibandingkan dengan keadaan manusia di zaman sekarang ini. Manusia itu sekarang tuh kalau kita perhatikan di zaman sekarang itu cenderung banyak itu bersikap egois, ya, kalau kita lihat, karena kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Nah, di sini kita melihat pola hidup jemaat gereja mula-mula ini seperti sebuah tamparan keras bagi jemaat masa kini yang suka membangun kubu-kubu dan sengaja menutup mata terhadap saudara seiman yang membutuhkan. Menyedihkan sekali bila orang Kristen tak punya kasih untuk diwujud nyatakan, ya. Artinya mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, bagaimana orang percaya itu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia bila tidak punya kasih? Sebab orang lain menilai, ya, di sini kita melihat sebab orang itu menilai bukan dari apa yang kita ucapkan atau
teori-teori dari Alkitab yang kita sampaikan, bukan itu yang selalu dilihat, bukan hal-hal yang muluk-muluk tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tapi dari apa yang telah kita perbuat bagi mereka. Itu yang sekarang itu orang lihat ya. Apa yang kita perbuat bagi mereka itu yang dilihat orang, bukan karena dari kita pandai untuk mengucapkan sesuatu atau hal-hal yang muluk-muluk, hal-hal yang kita janji-janjikan kepada orang, tetapi itu tidak tidak membangun atau tidak membangkitkan iman percaya orang lain. Tetapi kalau hal yang kita lihat sekarang itu yaitu dinilai dari perbuatan kita sendiri. Banyak orang Kristen itu yang tidak mau menabur kebaikan kepada sesamanya. Banyak ya yang kita jumpai. Tetapi kita percaya dari kita dari jemaat GKST ini, ya sekarang mungkin bukan jemaat mula-mula ya, karena jemaat mula-mula kita itu dari tahun awal kita berdiri itu dari tahun 2018 ya. Dari situ mungkin kita mula-mula ya pertama. Tetapi dengan seiring waktu yang kita jalani sampai saat ini, tentunya ada juga hal-hal yang kita hadapi dalam setiap pelayanan. Jadi bukan cuman tekanan, tetapi tantangan juga ya kita hadapi, bahkan cobaan yang kita hadapi, banyak yang kita hadapi. Tetapi dari kita sebagai pelayan-pelayan yang ada di GKST ini, GKST ya, jemaat GKST Gloria tentunya ya. Ya mari kita bersatu hati bersama-sama tentunya. Kita bersatu hati untuk kita melakukan apa yang menjadi teladan hidup jemaat mula-mula itu. Ya, dari kita sendiri. Nah, dari cara hidup kita tentunya orang melihat. Dan dari cara kita pun melakukan hal-hal yang baik, orang akan melihat. Wah, ternyata gereja atau jemaat GKST Gloria ini luar biasa diberkati Tuhan. Dan dari situ juga orang akan melihat, sehingga orang akan tertarik. Mereka akan tertarik datang beribadah kepada GKST ini. Nah, di situ kita melihat banyak tekanan ya yang kita hadapi juga dari awal-awal kita berdiri GKST ini, banyak yang kita hadapi, tekanan, bahkan tantangan, masalah. Tetapi dengan hal itu tidak membuat kita menjadi menjadi mundur atau tidak membuat kita menjadi ciut. Tetapi dari hal-hal peristiwa seperti itu membuat kita menjadi bangkit ya, tentunya dalam pelayanan ini. Nah, di sini bagaimana kita sekarang ini kita sudah ada pos juga ya, pos pelayanan, bahkan yang akan dimulai juga. Ya, tentunya itu dari awal ya, jemaat mula-mula itu. Nah, di sini kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita mulai, kita percaya Tuhan akan meneruskan ya. Tuhan akan menolong, menuntun kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bukan untuk memegahkan diri kita, tetapi itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, di sini kita percaya banyak ya orang percaya pun, orang-orang Kristen pun susah untuk menabur kebaikan kepada sesamanya. Jadi di sini di firman Tuhan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Di Amsal 3 ayat 27. Ini adalah tantangan bagi gereja Tuhan
untuk menjalankan perannya sebagai terang dunia. Jadi kita jemaat GKST Gloria yang sudah ada, mari kita selalu bersatu hati, ya tentunya bersatu hati, bertekun di dalam doa. Kita percaya jikalau itu kita lakukan dari hidup diri kita sendiri, kita percaya itu akan pelayanan kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih khusus di lingkungan warga masyarakat Sulawesi Tengah yang ada di Jabodetabek ini. Nah, tentunya dari firman Tuhan ini kita harus ingat bahwa dari buahnya pohon itu akan dikenal, ya. Kita harus ingat bahwa dari buahnya pohon itu dikenal. Di Matius 12 itu ya. Matius 12 kalau nggak salah ayat 33b. Kita harus ingat bahwa dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi dari kita semua yang ada dalam pelayanan di GKST Gloria Jakarta, marilah kita bersama-sama setiap kita mengambil waktu, setiap dalam doa-doa kita, baik itu di doa malam maupun di doa pagi kita pribadi, mari kita membawa pelayanan kita membawa gereja kita, agar gereja kita ini juga menjadi berkat bagi orang lain dan juga banyak jiwa-jiwa yang rindu diberkati dalam pelayanan kita. Ini renungan firman Tuhan pada malam ini yang boleh saya sampaikan bagi kita semua. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Waktu Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila kami telah tiba waktu, ku percaya memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan tetap percaya pasti yang terbaik. Mari teman-teman semua kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa untuk waktu yang baik Tuhan sudah berikan bagi kami bersama-sama, di mana ya Tuhan kami sudah bersama-sama mengadakan sermon malam ini. Tuhan kiranya memberkati apa yang kami sudah bicarakan bersama-sama, terlebih khusus Tuhan untuk pengembangan pelayanan GKST Gloria yang ada di Jakarta, maupun juga pos-pos yang ada, pos Cibubur, dan juga untuk perintisan pos kembali Tuhan di BSD Tangerang. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang memampukan setiap kami, untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan boleh percayakan untuk pelayanan kami bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama duduk membicarakan untuk pengembangan pelayanan ini. Biarlah semuanya kehendak Tuhan yang jadi untuk rencana-rencana pengembangan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk seluruh kami yang boleh hadir dalam sermon pada malam ini. Tuhan kiranya yang memberkati setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami sudah melakukan setiap aktivitas kegiatan kami dari pagi hingga saat ini. Masih ada yang kami melakukan tugas. Tuhan, Engkau memberikan bagi kami kemampuan, kekuatan, sehingga apa yang Tuhan boleh percayakan dalam pekerjaan kami masing-masing boleh kami lakukan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga kepadamu Tuhan untuk pelayanan kami, khususnya untuk minggu besok Tuhan tanggal 11, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang ada, baik itu di kapel maupun di pos pelayanan Cibubur. Tuhan, Engkau siapkan hati, pikiran kami, untuk kami boleh bersama-sama bergandengan tangan dalam pelayanan ini, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengenal seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulan, masalah, Tuhan Engkau yang membukakan jalan bagi mereka. Yang kekurangan Bapa, Engkau juga yang menyediakan, mencukupkan buat kebutuhan mereka. Yang sakit Bapa, kami berdoa Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Dan kami percaya kesembuhan yang daripada Allah mengalir atas seluruh jemaat-Mu. Terlebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk Pak Pendeta Nubi yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit Bapa, di ruangan ICU. Kami berdoa kepadamu, campur tangan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, Engkau menjamah, Engkau mengangkat Tuhan untuk penyakit yang saat ini diderita oleh Pak Pendeta Nubi, dan kami percaya dia mengalami kesembuhan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang sakit, baik yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya uluran tangan kasih kuasa-Mu menjamah akan setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh kami majelis penatua diaken yang hadir pada malam ini dalam sermon. Tuhan, Engkau yang melihat akan setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pribadi kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang terus menyertai dan menolong kami, bahkan memberkati setiap apa yang kami boleh kerjakan. Kami berdoa untuk teman-teman yang kami juga Bapa yang tidak bersama-sama dalam sermon pada malam ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang menolong dan memberkati akan hidup mereka. Kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini. Di dalam kami akan beristirahat. Tuhan, Engkau yang menolong dan melindungi, menyertai kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Bapa, dan kami akan bersama-sama mengakhiri sermon kami pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.